Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Di episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Freddy dan Mulyadi. Mereka teman baik, lama kerja di Sydney, kerja di restoran yang keren-keren. Mereka sudah pulang ke Indonesia. Yang satu kerja di Bandung jadi Head of Operation. Yang satu lagi jadi Executive Chef di restoran and bar di grup besar di Jakarta. Hopefully dari podcast ini kalian bisa belajar tentang pengalaman mereka dan bisa ambil pelajaran dari situ. Dan topiknya kali ini tuh kenapa sih kalau restoran orang yang belum pengalaman itu berani. Banyak yang berani buka restoran langsung. Tapi kalau yang udah jago, udah jadi chef, pengalaman udah banyak, malah makin kesini makin serem kalau mau punya bisnis sendiri. So what it takes to make your own business? Seperti biasa yang belum subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel, please do subscribe di YouTube, klik the bell icon supaya nggak kelupaan dan nggak ketinggalan. Dan if you like our content, please klik the like button dan juga share it to your friends. It will really help out a lot. Selain itu kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Oke, langsung aja kita mulai podcast hari ini. Freddy dan Mulyadi, enjoy the show. Welcome back to the show. Kita udah ditemenin sama Mulyadi dan juga Freddy. Mulyadi itu Head Operation dari Gion di Bandung. Dan Chef Freddy adalah Executive Chef dari Mr. Fox Restaurant and Bar di Jakarta dan di Surabaya. Welcome to the show. Thank you bro. Halo semuanya. Iya. Hai. Gimana bisnis sekarang kan sudah mulai membaik mestinya? Lumayan kalau di Bandung sih udah cukup berjalan lagi ya. Kan kemarin ini sempat ada yang 1000 bendera itu. Yang bendera putih itu. Bendera putih ya. Dari sana udah mulai ini. Boleh gak ceritain sedikit movement itu? Lu tahu tapi? Enggak. Nah Ceritain dong. That's an interesting movement. Sebenarnya sih malah gue taunya dari orang Jakarta ya. Oke. Jadi selama pandemi kan memang si F&B itu di Bandung susah banget untuk jalan. Jadi teman-teman F&B semua di Bandung sepakat buat kibarin bendera putih untuk apa sih? Untuk supaya ibaratnya bukan menyerah, tapi lebih kita bisa dibilang COVID nih harus menyerah lawan kita gitu. Gitu. Kita nggak boleh nyerah lawan COVID gitu. Soalnya kan kita nggak bisa tahu juga kapan berakhir dan bisnis nggak bisa mati gitu. Oke. Gitu. Sama itu juga menunjukkan, kalau gue lihatnya ya, menunjukkan justru kayak ini industri F&B ini kayak minta bantuan dari pemerintah atau apa gitu loh, biar kelihatan. Iya, terutama biar untuk kelihatan gitu terutama dari segi PPKM. Mungkin kan itu agak sedikit one sided ya gitu. Soalnya waktu at that time bulan Juni atau Juli kan mulai PPKM ketat tuh dan hanya bisa take away gitu. Itu susah banget. Dan itu emang banyak banget ya restoran yang begitu, yang pakai bendera putih itu. Lumayan banyak. Gue sih teman-teman gue yang punya restoran sih ada banyak yang ikut gitu. Malahan kayak tawarin, Jakarta lu ikut gak? Ya gue kagak ada tempat cuy. Jadi di depan restorannya ada bendera putih gitu? Iya di atasnya gitu kan. Oh iya? Di gedungnya itu? Iya dan banyak yang ngikutin. Oh gitu. Gila, Interesting movement tuh. Dengar gue. Nice movement, itu menunjukkan solidaritas menurut gue. Iya. Dan memang itu sih ya kalau buat gue yang paling kerasa tuh ya lebih nunjukin kita gak bisa nyerah. Itu aja. Soalnya we are a lot bigger than COVID-19. Yes. Guys, jangan menyerah guys. Yes. Ini sekarang udah lebih mending nih ya. Amin. Iya kan. Lu gimana? Bisnis getting better, definitely getting better gitu loh. Weekends already busy. Especially for the last 2 weeks ya kalau gua. Awesome. The last 2 weeks since PPKM dilonggarin deh. Sampai buka jam 12 kita tuh bisa lebih bernafas. Kita bisa ngelihat the light end of the tunnel gitu. Yes, exactly. Bukan berarti profit, bukan. Belum. Seenggaknya puyengnya berkurang. Benar. Iya, profit mah ya lupakanlah dulu. Iya. Setuju. Yang penting bisa napas Survival dulu ya. Survival. Nah, lu berdua itu kenal dari mana sih? Dulu kita kerja bareng di Sydney. Di restoran? Restorannya Sokyo. Apa tuh?
Japanese. Is a Japanese. Jadi Sydney and Tokyo digabung ya mulia. Jadinya Sokyo. Oh oke. Dulu sebelum apply ke Sokyo kan gue baca-baca dulu di Google. Keluarlah muka si head chef kita dulu namanya Chase Kojima. Chase itu mantan Nobu. Jadi kalau Nobu kan dia memang punya very legendary, modern Japanese juga. Modern Japanese. Jadi working ethicnya sangat tinggi. Nah pas di artikel itu gue baca tuh. Sydney dan Tokyo jadi Sokyo. Kata gue patetik amat sih. Tapi akhirnya gue masuk sana juga. Keren sih. sebagai apa lo di sana? Junior sous chef. Sous chef ya. Junior sous chef. Gimana dining scene di sana? Sokyo sih bisa dibilang gila. Makanya apa ya, waktu gue lihat kayak apa sih Sokyo gitu kayak nggak jelas. Tapi memang one of the best. Bukan one of the best lah, the best in Australia. The best. Untuk Japanese. Untuk modern Japanese. Apalagi omakase-nya sama Sanosan ya. Iya. Itu the best man. One of the best experience you ever had. Apa? Omakase-nya. Oh, omakase-nya. Iya. Dari dia nge-treat ikan, nge-treat nasi. Ini banyak pengalaman nih. Karena dia bagian sushi, gue di bagian hot section. Oke, ceritain brother pengalaman sushi dengan standar begitu. Jadi gini, Sanosan itu memang apa ya? Dia udah di Australia 20-30 tahun. Dan very Japanese. Bener-bener ya lu spend 20-30 tahun tapi ngomong Inggris aja balelo. Iya. Dia tuh bener-bener Japanese banget. Bener. Dan kalau makan tuh dia cuma makan makanan Jepang. Oke. Nah, uniknya Sanosan itu tuh dia memang sangat passionate sama sushi. Jadi once a year dia balik ke Jepang ya. Bukan cerita kan. Kita kalau dulu di Sokyo setiap hari atau setiap minggu. Setiap hari itu kita kitchen briefing sebelum buka jam 5. Dan lu tuh mesti ceritain eating experience lu. Lu makan di mana. Oh gitu. Iya. Netflix apa yang lu tonton. Wow. That's an interesting itu loh. Itu jadi penting sih. Iya, jadi team building. Supaya lebih intimate juga antara tim dan apa ya. Dan lu otomatis kayak gua harus cerita nih. Iya. Jadi lu nyari lah gitu jadi kan. Jadi lu masih suka makanan. Jadi lu belajar kayak kan biar gua cerita gua ngapain gitu. Dan expanding your knowledge. Iya, gitu exactly. Yang staff di sini tuh susah setengah mati disuruh belajar. Iya kan. Setuju. Balik lagi Sanosan ya. Iya. Jadi memang dia udah doing sushi 20 tahun lebih. Nah, gua tuh pertama kali belajar sushi sama Chinese. Namanya Hao-san. Namanya Hao kan, kalau Japanese ada san-nya kan. Sano namanya Sanosan. Apa yang gue pelajari itu dari Hao-san bagus, tapi Sanosan itu dia mengerti. Itu bedanya. Jadi kalau Japanese kan sushi itu banyak movement yang aesthetic movement gitu kan. Nah, kalau Sanosan itu dia menjelaskan, lu kenapa mesti begini, lu kenapa mesti begini. Kalau Hao-san yang orang Chinese ini dia lebih ke lu mesti cepat. So, lu mesti tajam, lu mesti gini, lu mesti gitu. Kalau ini tuh enggak, kalau Sanosan tuh dia bisa menjelaskan. Sampai ikan aja tuh dia bisa tahu kayak, kan gue dulu kerja awal versi ikan kan. Wah versi ikan, banyak banget. Ready juga kebagian, sampai gak kuat. berapa kilo? Men, kalau delivery dateng waktu sibuk-sibuknya, kayak Christmas period gitu, end of the year, itu box itu sampai ceiling, gitu loh. Oke. Dari Jepang kebanyakan namanya? Enggak, Australia. Yang dari Jepang itu kebanyakan bluefin tuna. Jadi tuna belly, otoro itu dari Jepang. Cuman kan memang very high quality. Soalnya dia kan dimasukin ke blast chiller ya. Blast freezer yang minus 60. Jadi dia benar-benar yang sangat freshness-nya terjaga. Iya. Nah, si Sanosan tuh memang, jadi gini, Sokyo tuh restoran yang sangat sibuk. Satu hari aja booking untuk malam aja dinner time tuh 200 lebih. Gila, itu restoran tuh besar berarti. Gede banget. Dan itu tuh ya udah gitu, lu hari biasa juga udah segitu. 200. Ya pokoknya mah full book terus lah. Jadi kan kebayang kan lu pakai 7 hari ya. Iya, pakai ikannya berapa banyak. Iya. Nah, enaknya jadi Sanosan tuh apa? Dengan restoran pakai ikan sebanyak itu, dia only ngambil yang the best. Iya dong. Jadi restoran yang lain tuh gak akan bisa ngalahin. Kenapa? Soalnya ya lu dapet ikan nih, beli 1 snapper, 2 snapper. Ya udah, opsi lu cuma 2. Sedangkan Sokyo tuh beli 10. Sanosan pilih yang paling bagus dari 10. Iya. Jadi sangat spesial.
ya kalau lu punya restoran rame, jaga kualitasnya lebih bagus, lebih aman kan ya. Ini pasti kayak kasarnya pasti laku nih gitu kan. Kalau lu gimana pengalaman di sana? Wah, amazing sih. Gue kerja di hot section di mana gue lagi itu ditempatin pertama-tama bagian robata. Robata itu kayak grill lah. Cooking over charcoal. Man, it's freaking hot ya. It's freaking hot. Di belakang lu itu constant 500 derajat. Punggung sama baju itu tuh udah anyep dah. Anyep. Pulang gawe celana dalam basah. Basah sebasah-basahnya. 500 derajat constantly. No joke. Constantly. Lu harus top up the charcoal, top up the wood. Yang pakai bincontan itu. Iya. Wah, sakit sih. Dan going through the volume dan harus finesse 200 packs, tapi lu tetap harus finesse. Karena open kitchen ya? Semi. Tapi yang open kitchen, oh iya, sushi udah pasti. Sushi di depan, right behind itu di hot section. Oke. Tapi ya tetap kan very high end restoran di Sydney. Betul. 200 packs, makan yang pesannya gila-gilaan, rush hours, tapi lu harus maintain the consistency. Wah, sakit sih. Sayangnya di Indonesia konsep, kalau sushi sih udah ada beberapa yang oke, yang impor semua, tapi belum ada yang modern lah ya. Belum. Kalau di Indo klasik sih, biasanya. Klasik kalau modern belum. Modern ya bukan top quality sushi biasanya. Iya, betul. Pakai kalau modern spicy mayo semua. Dan waktu gue di Sokyo, gue udah set mindset gue sih. Kayak gue mau belajar nih, tapi keseluruhan. Karena gue ngeliat sushinya sangat luar biasa, gue ngeliat hot sectionnya juga sangat luar biasa. Dan apalagi pastry-nya juga. Gue muter akhirnya. Dalam waktu kurun 2 tahun itu gue muter dari hot section ke sushi. Gue jadi apprentice-nya dia nih. Dalam artian motong ikan, datang pagi, hajar ikan, bersihin. Karena gak ngekejar. Puluhan ikan, we talking about puluhan ikan guys. Iya, berarti lu udah expert banget dong lu berdua buat filleting fish gitu segala macam. Sampai ke bawah mimpi ya. Yang mana jari kecucuk sama snapper jadi bengkak kan. Iya. Kan ada racun ya snapper itu. Iya, itu gue pikir dulu ada staff gue gitu ketusuk snapper. Gue pikir kayak bacot. Gue bilang, Chef gue gak enak badan, Chef ketusuk ikan kakap. Gak enak badan. Kerja bodoh gak tahu beneran. Beneran. Ketusuk, dipencetin sama dipencet biar keluar. Itu kalau gak dipencet jempol lu bisa triple the size loh. Iya. Sebenarnya kalau ini mah. Cuman sebenarnya memang nggak semua ya. Ada yang yang enggak sih. Cuman ya. Dan ya one of the best experience di kitchen sih. Dari situ kita ya gimana sih kita kerja bareng the friendship, the brotherhood itu makin kental. Kenceng. Iya. Memang di sana salah satu yang rasanya itu ya. Iya. Intim gitu. Benar. Nah, kalau Freddy mah intimasinya sampai ke front of house. Boleh dong dikit-dikit. Ya kan harus get to know each other dong. Iya. Biar lebih solid kerjanya. Biar servisnya dari belakang sama depannya. Harus ada kesinambungan. Iya. Betul. Nah terus lu berdua, kenapa ada di Indonesia sekarang? Kan lu udah posisi udah mantep tuh. Iya. Ya kan, nggak banyak kayaknya orang Indo yang udah sampai junior sous chef gitu segala macam. Kayaknya abis Freddy dari Sokyo kita cabut masing-masing ya. Lu di Nubambu, gua dulu kerjain proyek juga Sok. Iya, gua sih dari Sokyo gue pindah tuh ke grup besar di Australia, one of the biggest, namanya Merivale. Gua buka The Newport, itu kapasitasnya bisa 3.500 orang in a go. Gila. And very beautiful setting di pinggir pantai segala macam, beautiful. Abis itu gue loncat ke Nubambu, di mana gue bisa berkreasi. Gue dapat posisi head chef di situ. Nah, udah head chef malahan. Udah head chef. Kitchen gue yang desain, menu dari gue semua. Terus hampir dapat award. Kalau kita tahu. Heads itu ya? Iya, di Australia nggak ada Michelin, tapi adanya Head. Waktu itu restoran gue scored 14,5 out of 20. Untuk dapat satu Head butuh 15. 0,5 lagi bos. Setipis itu gitu loh. Tapi ya long story short,
nggak satu visi lagi sama bos gua, karena untuk dapat head ya obviously we gonna spend money. Iya, lu Entah harus itu invest. Hire sommelier atau train better staff, kan butuh duit ya. Iya. Ngefek banget ya kalau di luar negeri tuh yang either Michelin atau World 50 Best atau Heads itu tuh bener-bener ngefek banget. Orang bisa obses gitu. Iya. Dan buat ngejar itu. Dan terus gue ikut kompetisi, juara 2 segala macam, ngalahin ya, kalau kita ngalahin satu state lah, New South Wales gitu. Gue pertama kali enter. Kompetisi apaan? Namanya Chef Table, tapi bukan Chef Table yang di Netflix ya. Iya. Tapi tetap Chef Table namanya kompetisinya. Gue first time entrance, gue sama salah satu tim gue, CDP gue, namanya Tan. Kita berdua maju, mystery box and all. Oh, oke. Gitu. Kompetisi ngelawan satu state ratusan orang kali. Ya udah. Terus gue expect nothing, kita udah have fun di kitchen. Berapa minggu kemudian hasilnya keluar, dipanggil juara 2. Oke. Edan. Not bad bro. Nah, yang gue mau tanya dari lu, biasanya kan kalau posisi udah tinggi nih balik ke Indonesia kan dengan tujuan satu, buka restoran sendiri. Benar. Biasanya. Idealisnya gitu. Kenapa lu berdua belum? Kenapa ya Mul? Kenapa ya? Gitu. Even kayak this is an interesting topic buat gua, karena dari teman-teman gua pun juga banyak yang takut mau mulai sendiri. Itu sih the fear factor. Karena yes, gue punya pengalaman 12 tahun di Australia, tapi pengalaman gue di Indonesia Desember ini baru 2 tahun. Gue masih mempelajari orang Indo itu sukanya apa sih? Gitu. Kayak gue 12 tahun di Sydney, gue masak gak pernah pakai micin, men. Iya. Even kenor, gak pernah. Karena segitu bagusnya produknya, segitu bagus ikan-ikan, sayuran super fresh. Jadi you don't need to. You don't need, ya. Kalau di sini ya mohon maaf. Selera lah. Selera. Gitu. Cuman ya itu, the biggest is the fear factor. Takut gagal, pakai duit sendiri, segala macam. Cuman at the meantime, ya belajar dulu. Gue yang fit into Jakarta's market, gitu sih. Oke. Kalau gue sih mungkin apa ya? Ya kalau boleh cerita sedikit nih, sebelum decided untuk pulang ke Bandung, ke Indonesia, itu tuh gue memang handle satu proyek di mana satu kitchen tuh orang Jepang semua, cuman gue main orang Indonya. Gila. Stressful. Dan apa ya, gue mesti gantian head chefnya orang Jepang. Jadi tiba-tiba ada orang Indo nih satu kuculuk dateng. Muda lagi kan? Muda, ganteng. Enggak. Masuk, masih muda, tiba-tiba jadi kepala. Ya itu anak kitchen keluar semua kan. Semua tim diganti semua. Tapi tetap diverse. Gue gak mau tim gue Indo semua. Susah soalnya Indo semua. Thailand, susah. Korea. Iya, soalnya susah banget. Kalau misalkan apa ya? Kalau nggak diverse itu jadi apa ya? Jadi kayak kelompok-kelompok kan gitu. Itu Indo banget sih. Iya, geng-gengan. Indo banget. Kalau apa ya? Kalau sama orang Thai sama yang Korea gitu kan ya udah mereka deket as in friends ya. Kolik. Ya kolik aja di tempatnya. Professionally ya. Tapi ya gak bisa sedekat itu gitu. Kalau misalnya sama orang Indo tuh mereka kan ya namanya merantau bisa dekat banget kan. Nanti ada yang satu gak masuk, satu ikutan. Dan baper juga kan. Pokoknya yang paling titik balik gua tuh ya dulu bos gua di Australia. Orang Jepang, dia punya restoran cukup banyak. I don't know how he survive his restaurant because bisnis style-nya dia tuh cukup aneh. Dan akhirnya gue gak terlalu cocok. Soalnya banyak fundamental yang, ya gue gak usah sebutin lah. Cuman banyak fundamental yang salah menurut gue. Akhirnya gue decide. Dan gue mikir juga kayaknya gue gak akan bisa berkembang nih. Nah pas gue balik ke Bandung ketemu satu bisnis owner lah, dia mau buka restoran, gue ngobrol cocok, yaudah kita kerja sama. Nah memang pas balik ke Bandung itu sih gue mikirnya
apa ya, gue ngerasa masih muda dan gue ngerasa gue masih butuh banyak belajar. Jadi mungkin kalau gue sih lebih butuh mentorship dari satu orang, gimana sih cara jalanin bisnis di Indonesia. Dan mungkin sama sih alasannya sama Freddy juga, ada ketakutan nih juga nih. Gue udah berpengalaman, apalagi gue gak pernah kerja di Indonesia nih sebelumnya. Gue lulus SMA, gue langsung cabut Australia sampai kerja 10-11 tahun, balik. Gue kan gak tahu kan, maksudnya I grew up in Bandung, tapi kan in terms of business gue gak tahu apa-apa gitu. Jadi gue tuh nemplok dulu nih sama orang yang ini untuk membukakan apa ya, ibaratnya knowledge tentang ingredients di Indonesia, suppliers dan lain-lain gitu. Gue mau bangun dulu gitu. Soalnya kalau misalkan apa ya, dengan adanya orang yang bisa mentoring gue kan ya harusnya lebih enak ya. Oh iya dong, bisa diajarin. Dan yang gue found out itu bedanya jauh banget sih. Lu mau jadi restoranter sama jadi itu ya, jadi chef gitu. Beda jauh, skillnya beda. Terus di Indonesia menurut gue sangat susah kalau lu chef owner. Kalau menurut gue chef owner yang kayak lu ngurusin dua-duanya depan belakang itu sih ribet banget sih. Kalau itu kebayang bakal burn out itu capek banget. Iya gila men. Jadi ya bener. Kalau gua waktu itu juga ya ada mentor juga yang dia bilang, dia nanya gue, lu mau jadi chef atau mau jadi restoranter sih? Yang nggak bisa dua-duanya, lu ntar jomplang lu. Dia bilang kayak gitulah. Masa lu gila kalau lu ngambil dua-duanya, lu pilih salah satu aja gitu kan. Ya dan di Indo kan jauh lebih lukratif untuk jadi restoranter kan. Iya makanya itu dari situ gue kayak oke, kita mulai bikin grup-grupan kecil-kecilan. Of course gak ada restoran lah gitu. Siapa yang percaya anak-anak muda terus nih kasih duit gitu kan. Kalau bukannya biasa banyaknya kan orang tua sendiri atau apa gitu. Kalau kita enggak kan gitu. Jadi mulai ngambil proyeknya kecil-kecilan kayak konsultan. Dari situ ya sembari belajar suppliernya siapa gitu, beli alat dapur yang bagus gimana, bangun relasi sama mereka gitu kan, baru mulai kenal staff biar gampang cari staff kayak begitu sih. Iya. Tapi the point I'm trying kan banyak banget nih pasti lu kenal lah, ada misalnya anak baru lulus sekolah masak, balik ke Indo buka restoran, not even pernah kerja di kitchen, pasti lu ada. Banyak. Iya gitu. Garu-garu kepala sih. Nah tapi justru kebanyakan yang kalau pengalamannya udah tinggi malah makin takut buka restoran. Karena banyak faktor yang tidak terduga. Karena kita makin lama makin punya experience, kita makin paham akan faktor-faktor itu. Makin tahu underbelly stuffnya apa aja. Iya gitu loh, kayak men ngeri. Kalau lu mulai bertanya lah, hari ini omset nyampe gak ya? Hari ini staff gue masuk gak ya? We talk about commitment loh ini ya. Jadi bukan hanya sebatas kita cuman buka restoran. We talk about commitment. Dimana kalau misalkan kita bikin satu restoran, dimana kita hire nih karyawannya kita, itu tuh menjadi tanggung jawab. Betul. Gitu. Dan bukan karyawan yang bisa keluarganya kalau dia punya gitu kan. Dan kayak gue sometimes admire sih, kayak contoh lah kayak anak kecil, dia gak takut apa-apa gitu. Sama kayak anak-anak yang baru lulus kuliah, yang bokapnya orang tuanya ada duit mau danain, ya good for them gitu. Dan the courage mereka punya itu luar biasa, kayak berani. Kalau kita, look, gue gak bilang gue gak akan pernah mau jadi chef owner. Kalau ada chancesnya gue bakalan ambil gitu loh. Tapi at least gue bisa minimize my risk. Karena once you amit-amit fail, pasti lu discourage. Lu kayak, aduh gue udah pernah buka sekali gagal nih. Jadi takutnya nambah gitu loh. I did that. Resto gue tutup. Terus lu, how do you feel? Crazy, depressed. Iya kan? Iya, of course crazy depressed. Tapi kan kalau lu lihat statistically, all restoran yang buka itu 90% 2 tahun. Gitu kan umurnya. Paling rata-ratanya begitu kan. Iya. Mau gimana? Lu ya kalau orang Indo bilangnya namanya juga jualan. Iya sih. Gitu lu coba gitu. Tapi yang lu bilang tuh bener banget sih Fred. Kayak begitu gua punya restoran, seperti halnya Jakarta buka apa aja pasti 6 bulan
aman lah kalau lu marketing programnya benar gitu kan aman. Yes. Begitu bulan ke-7 itu berasa banget ada hari Kamis lunch pertama kali kosong, nggak ada yang makan. Makanya itu gue sedih banget kayak apa nih yang salah, langsung panik gitu loh. Iya. Padahal nggak ada yang salah. Iya nggak ada yang salah. Cuman, terus malah kita ubek-ubek. Iya kan, yang malahan yang tadinya udah works well kayak itulah yang belum pengalaman itu. Tapi menurut gue pengalaman itu lu lu learning by doing kayak begitu sih. Dimana kayak misalnya lu nanti ke depannya memutuskan oke, gue bikin grup jadi restoranter dan itu kan ada proses juga, nggak kayak amin-amin lu buka satu restoran meledak rame gitu, amin. Tapi kan nggak semudah itu kan, banyak banget restoran yang buka ya tutup juga. Hitungannya sih menurut gue harus secara kertas jangan muluk-muluk deh, lu ngitung pahit gitu. Kayak tadi Mul bilang kita tuh jadinya yang bertanggung jawab akan anak-anak kita nantinya, pekerja-pekerja kita. Ya gitu, beban moralnya jauh lebih besar daripada lu cuman sebatas kerja sama satu grup atau satu company. Iya, which nothing wrong juga sebenarnya. Nothing wrong juga kan. Ya lu pasti get compensated hugely juga. Dan ya gitu bro. Oke, let's daydream deh kalau begitu. Seandainya mau punya restoran, konsepnya apa sih yang lu mau? Wah. Idealis deh, konsep idealis ya. Jangan konsep bisnis. Bisnis mah buka bistro ada bar. Kalau idealis sih memang gue maunya sih. Sushi? Apa ya? Enggak. Jujur aja gue tuh kerjanya di restoran Jepang terus. Gak tahu kenapa. Jadi saat ini kalau misalkan bisa dibilang makanan, gue tuh gak mau nge-label diri gue specialty-nya Japanese food. Toh gue tuh suka makan segala makanan juga. Gue suka berkreasi makanan yang lain juga. Gitu. Kayak kan waktu dulu kita pernah collab tuh. Sebelum gue balik ke Indo. Itu cukup gila sih. Maksudnya sold out dalam berapa lama ya. Pokoknya kita buka. Enggak sampai setengah hari loh. Pop up gitu, lu pop up. One day. Kalau di Indo terkenalnya kayak apa? Four hands dinner gitu. Cuman ini berlima. Kita berlima. Orang Indo semua. Karena waktu itu ada bencana di mana gue lupa. Palu ya, gempa Palu atau apa deh pokoknya. Tadinya tuh mau 17 Agustus tapi nggak jadi. Jadi akhirnya mundur dikit. Dan amazingly itu yang gue kaget tuh, gue kira tuh bakal banyak orang Indo. Kan kita sebelum jalan kita introduce ourselves dulu kan. Bule semua bos. Yang makan banyakan bule. Dan yang menariknya itu kita kayak mau showcase ya untuk orang di luar sana tahu supaya makanan Indo itu bukan hanya babi guling. Bukan hanya Indomie. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan gue mau bikin restoran ya gue pengennya sih pasti yang kayak apa ya, mungkin bisa dibilang ya chef table itu kayak counter kecil paling 8 orang. Ya udah gue versus 8 orang, lu makan apa yang gue masak. Omakase gitu. Omakase. Cuman jangan melulu sushi terus gue apa ya, maksudnya kalau sushi mungkin apa ya, kalau sushi itu buat gue terlalu estetik. Jadi kalau misalkan lu gak pernah makan ikan yang high quality, dikasih ikan yang high quality juga gak akan bisa bedain. Mereka belum bisa appreciate ya. Iya. Mereka belum. Makannya dulu waktu awal-awal kerja di sushi bar itu, Sanosan suruh gue, lu cobain omakase sushi. Baru lu makan yang dia. Tujuannya apa? At the end pas gue makan Sanosan tuh gue baru tahu. Kalau gue gak nyobain yang jelek, gue mana tahu yang bagus. Gitu kan. Kan harus ada comparison ya. Kalau lu makan bagus terus lu gak tahu yang jelek. Jadi jelek, maksudnya bukan yang jelek ya, yang standarnya ke atas. Jadi lu bisa ini bedanya. Jadi gue sih lebih pengen kesana sih. Dan tetap dari dulu sampai sekarang tuh gue masih mau buka sekolah.